wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Apriliani Gultom dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4 yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme, paham kebangsaan, dan kewajiban menjaga NKRI. Nasionalisme merujuk pada sikap politik masyarakat yang mempunyai kesamaan wilayah, budaya, bahasa, ideologi, cita-cita, dan tujuan yang kemudian mengkristal menjadi paham kebangsaan. Nasionalisme berbentuk dari interaksi antar elemen dalam suatu bangsa itu terhadap lingkungan, sejarah, dan cita-citanya. Sebagaimana negara-negara Asia dan Afrika, semangat nasionalisme Indonesia bermulai dari perjuangan untuk membanggakan kolonialisme dan imperialisme bangsa asing dengan karakteristik sebagai berikut. A. Nasionalisme sebagai sarana untuk menumbuhkan perlawanan terhadap dominasi imperialisme Barat. B. Nasionalisme sebagai peletak dasar terciptanya perubahan masyarakat Asia, Afrika, terutama dalam cara pandang seluruh bangsa. C. Nasionalisme ditumbuhkan oleh para pemimpin intelektual yang memperoleh pengaruh positif dari Barat seperti pendidikan modern, berpikir kritis, dan berkomitmen terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. D. Semangat nasionalisme terus berkembang karena para pemimpin terus berkembang dan pengikut lain mengutamakan pandangan ke masa depan dibandingkan terpaku pada romantisme atau kepahitan masa lalu. Unsur yang menjadi pembentukan nasionalisme Indonesia yaitu kesejarahan, budaya unggul, suku bangsa, dan agama. Nasionalisme Indonesia juga menghadapi tantangan akibat masuknya budaya asing seiring berkembangnya era globalisasi. Hal ini menyebabkan lunturnya kecintaan kaum muda terhadap budaya unggul merupakan budaya dan tradisi bangsanya sendiri. Pendapat Paul dalam menanggapi budaya asing. A. Parrot pattern, pola penyerapan secara menyeluruh budaya asing dalam bentuk dan isinya, tidak ubahnya burung kakak tua yang meniru secara total suara manusia tanpa memedulikan arti atau maknanya. B. Amoeba pattern, pola penyerapan budaya asing dengan mempertahankan isinya namun mengubah bentuknya. Hal ini sama dengan amoeba yang muncul dalam bentuk berbeda-beda tetapi substansinya tetap sama. C. Coral pattern, pola penyerapan budaya asing dengan mempertahankan bentuknya tetapi mengubah isinya. Ini sesuai dengan karakter batu karang atau koral. D. Butterfly pattern, pola penyerapan budaya asing secara total yang menyebarkan budaya lokal dan budaya asing tidak dapat dibedakan. Sebagaimana metamorfosis kupu-kupu atau butterfly membutuhkan waktu lama, pola ini juga tidak berlangsung singkat. Adapun Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan wilayah. Kedaulatan berasal dari kata sovereignty yang artinya kewenangan yang tertinggi dari satu kesatuan entitas. Karakteristik kedaulatan secara tradisional ditandai dengan suatu kelanggengan atau permanen. Sifat tidak dapat dipisah-pisahkan atau indivisible, bersifat tinggi atau supreme, dan tidak terbatas serta lengkap atau komplit. Menurut pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Indonesia pernah dan masih melibatkan dalam sengketa perbatasan dengan sejumlah negara, di antaranya yaitu yang pertama, sengketa Indonesia dengan Malaysia atas Pulau Panduan dan Likitan. Yang kedua, sengketa Indonesia dengan Malaysia atau Pulau Sebati. Yang ketiga, sengketa Indonesia dengan Timur Leste. Yang keempat, sengketa Indonesia dengan perairan Natuna. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan kepada seseorang sebagai akibat dari status dan peranannya.
Kewajiban merupakan beban dan tanggung jawab atau peran yang harus dipenuhi oleh seseorang karena statusnya. Hak dan kewajiban merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dapat dianut oleh pengikut utilitarianisme, terdapat hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Demikian pula sebaliknya. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dituangkan kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara resiprokal adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas dasar hak tersebut, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warganya. Sehingga negara berupaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi demi memperluas kesempatan kerja dan memberi beragam dukungan, subsidi, operasi, pasar, jaminan sosial, kredit usaha, dan lainnya bagi warga negara. Hal yang dapat dijadikan paduan dalam mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban Pancasila yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing. B. Warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipilih. C. Warga negara wajib memberikan kebebasan kepada orang lain dalam memilih agama dan kepercayaan. D. Warga negara wajib memberikan kebebasan kepada orang lain untuk beribadah. E. Warga negara wajib menghormati agama dan kepercayaan lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Warga negara berhak mendapatkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. B. Warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. C. Warga negara wajib bersikap adil dan membela kebenaran. D. Warga negara wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, Sila Persatuan Indonesia. A. Warga negara berhak dilibatkan dalam pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. B. Warga negara wajib mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. C. Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam kegiatan bela negara. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. A. Warga negara berhak untuk mengemukakan pendapatnya. B. Warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. C. Warga negara wajib mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Warga negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Warga negara berhak mendapatkan pengayaman serta pertolongan dari orang lain dan pemerintah. B. Warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya. C. Warga negara wajib mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. D. Warga negara wajib mengikuti kejadian negara dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keteradilan sosial. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar bentuk pemerintahan, tetapi juga simbol persatuan dan kesepakatan bangsa untuk hidup bersama dalam keberagaman. Dengan wilayah yang luas dan masyarakat yang sangat majemuk, Indonesia memilih bentuk negara kesatuan agar tetap utuh, kuat, dan tidak terpecah belah. Inilah alasan mengapa peran
pemerintah pusat sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional sembari memberi ruang otonomi bagi daerah untuk berkembang sesuai potensi lokalnya. Prinsip-prinsip dasar NKRI tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong. Semua itu menjadi fondasi untuk membangun bangsa yang adil, damai, dan sejahtera. Sekian materi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.